Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, Bapak Susjono Eskom. Yang kami hormati Ketua 1 PPIKUM, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin MPD. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Leliana Setiono. Yang kami hormati perwakilan IKUM setiap wilayah di seluruh Indonesia. Yang kami hormati perwakilan literasi, komunitas literasi. Yang kami hormati penasihat IKUM Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati pengurus IKUM Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati panitia webinar serta peserta webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar literasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang Kabupaten Nganjuk. Selamat belajar tentunya bagi rekan-rekan selama 2 jam ke depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, khususnya yang hadir pada pagi hari ini Sekjen PPIKUM, Ibu Dr. Nafat Mawati. Yang saya hormati jajaran pimpinan pengurus IKUM daerah Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya muliakan para narasumber. Yang pertama Ibu Leliana Setiono. Yang kedua Bapak Susjono Eskom. Dan yang saya hormati moderator kita Mbak Milam Oktavianti dan semua peserta yang hadir, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar dengan topik yang sangat menarik, Ready for the Digital Future, Asah Literasi Digital untuk Indonesia Tangguh. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, daerah Kabupaten Nganjuk. Saya atas nama pengurus pusat IKUM mengapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan pengurus alumni UM daerah Kabupaten Nganjuk berupa kegiatan webinar, dan webinar ini merupakan webinar yang ketiga terkait dengan literasi yang diselenggarakan oleh pengurus daerah IKUM Kabupaten Nganjuk dengan topik yang sangat kontekstual dan up to date, yaitu topik Ready for Digital Future, Asah Literasi Digital untuk Indonesia Tangguh. Mudah-mudahan kegiatan ini juga ditular atau dikembangkan oleh pengurus daerah atau wilayah UM yang lain. Semoga kegiatan serupa bisa dikembangkan juga oleh pengurus IKUM, wilayah atau daerah lainnya. Ya, saat ini pengurus pusat IKUM lagi gencar-gencarnya membentuk pengurus baru alumni UM di tingkat wilayah, provinsi atau daerah, kabupaten atau kota. Tujuan utama pembentukan ini adalah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi sesama alumni UM, membangun networking sesama alumni untuk masuk ke dunia kerja dan pengembangan karir, serta meningkatkan indikator kinerja utama Universitas Negeri Malang itu sendiri. Dan yang lebih esensi adalah pemberdayaan alumni UM. Kegiatan yang dikembangkan oleh pengurus IKUM daerah Kabupaten Nganjuk ini dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang saya kemukakan tadi. Apabila kita berbicara tentang literasi digital, secara historis tidak dapat dipisahkan dari paradigma positivistik tentang perkembangan peradaban manusia. Dalam perspektif paradigma atau mazhab positivistik, manusia itu berkembang secara linear seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, yaitu mulai dari masyarakat primitif atau yang lazim disebut dengan Society 1.0
atau masyarakat berburu menuju masyarakat agraris atau yang lazim disebut dengan Society 2.0 atau masyarakat pertanian. Selanjutnya menuju ke masyarakat industri atau yang lazim disebut dengan Society 3.0 dan masyarakat informasi atau yang lazim dikenal dengan Society 4.0. Bahkan konon kita sekarang sudah masuk era masyarakat Society 5.0 atau masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dengan berbasis pada teknologi, khususnya teknologi digital. Dalam konteks masyarakat seperti ini, ada indikasi utama yaitu hampir semua ranah kehidupan manusia berbasis digital dan penggunaan teknologi pada sektor manufaktur yang oleh Hannover Fair 2011 disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Perkembangan teknologi digital yang begitu akseleratif ini berpengaruh pada sistem kehidupan pada berbagai dimensi. Dimensi sosiokultural, dimensi pedagogis, dimensi pola interaksi komunikatif, dan berbagai dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Misalnya pada dimensi pedagogis, akselerasi teknologi digital ini menggeser paradigma pembelajaran tatap muka yang konvensional menjadi paradigma pembelajaran berbasis digital. Sistem pembelajaran saat ini bisa berlangsung secara online yang terkenal dengan program MOOC, Massive Open Online Course. Kualitas komunitas, kualitas lulusan lembaga pendidikan, termasuk kualitas individu dalam kehidupan keseharian saat ini, terutama generasi milenial ini juga sangat ditentukan oleh kemampuan berliterasi digital. Untuk itu, webinar yang bertemakan Ready for the Digital Future, asah literasi digital untuk Indonesia tangguh menjadi penting. Saya atas nama pengurus Pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya pada para narasumber yang berpengalaman, yang andal, yaitu Ibu Leliana Sutiono, Master of Human Resource Management, The University of Melbourne. Kemudian Bapak kita, Bapak Sujiono, Sarjana Komunikasi atau Sarjana Komputer, ya, PLT Kepala Dinas Kominfo Nganjuk, dan moderator kita yang lincah Mbak Milam Oktavianti. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada jajaran pengurus alumni Universitas Negeri Malang Daerah Kabupaten Nganjuk. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni UM dan bagi peserta webinar semuanya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik Ready for the Digital Future, asal literasi digital untuk Indonesia tangguh secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Prof. Ainin, yang terhormat narasumber Ibu Leliana Sutiono, Mbak moderator Mbak Milam, rekan-rekan panitia di bawah arahan Bu Sari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pening ngikut Prof. Ainin. Jadi rekan-rekan yang saya banggakan serta webinar yang hadir di webinar kita kali ini, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya sehat, kita semuanya bisa hadir secara maya kaitannya dengan webinar literasi digital dengan tema asah literasi digital untuk generasi tangguh yang dilaksanakan oleh keluarga alumni Universitas Negeri Malang yang di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merasa sangat bangga dan terhormat atas kehadiran panjenengan semua. Literasi digital ini memang penting bagi generasi muda untuk beradaptasi dan bersaing di era digital yang semakin pesat. Jadi
seperti yang Prof. Ainin sampaikan tadi bahwa kita harus berkompetisi di era digital, ke digitalisasi sebuah keniscayaan, termasuk di kami di pemerintahan, karena kami dalam melayani masyarakat sekarang sudah eranya digital, jadi semuanya serba cepat dan tepat untuk pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dengan kaitannya dengan digitalisasi. Tantangan kita amat berat sekarang. Yang pasti kalau digitalisasi itu yang paling utama selain teknologi, kita juga dibebani untuk keamanan informasi. Jadi kami di Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan beberapa stakeholder termasuk di Kementerian Komunikasi Digital dan stakeholder lainnya untuk bagaimana keamanan digital ini kita amankan untuk menjamin layanan publik kaitannya dengan layanan digital. Jadi generasi sekarang ini harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi, memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ada beberapa kejadian kaitannya dengan berita yang tidak benar, dan ini merupakan bagian dari kami untuk melaksanakan literasi digital kaitannya dengan keamanan informasi dan keterbukaan informasi publik. Jadi saya berharap dengan adanya webinar ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat buat para peserta lainnya. Terima kasih kepada narasumber nanti yang akan memberikan materi kaitannya dengan literasi digital. Tanpa mengurangi rasa hormat, kebetulan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa seluruhnya mengikuti kegiatan ini karena kami lagi ada di waspada bencana di daerah Kabupaten Nganjuk kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di akhir-akhir ini. Jadi terima kasih atas semuanya. Terima kasih apresiasi kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan literasi digital ini berjalan lancar dan bermanfaat buat semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berita lama, tapi saya gunakan untuk mencontohkan bagaimana sebuah manipulasi foto dapat dilakukan. Yang ini mungkin, yang ini bukan generatif AI, tapi dengan Photoshop biasa, yaitu ketika saat pertemuan pemimpin-pemimpin negara. Yang pada saat itu gencar diisukan bahwa Trump menjalin ikatan erat dengan Putin. Waktu itu Donald Trump masih presiden sebelum yang sekarang. Nah, seperti yang dilihat gambar yang sebelah kiri itu sebenarnya gambar aslinya. Yang beredar di sosial media adalah gambar Donald Trump dan Putin. Jadi semua sedang mendengarkan Putin sedang mengatakan apa. Dan ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Ini satu lagi contoh, ini dibuat oleh generatif AI. Jadi tidak ada gambar awalnya. Jadi mereka hanya memasukkan instruksi terhadap sebuah platform generatif AI. Donald Trump dengan baju oranye sedang melarikan diri misalnya, maka generatif AI akan mengeluarkan foto itu dengan sendirinya. Ini 3 kata yang perlu kita ingat, perlu kita sampaikan kepada anak, dan perlu untuk diulang terus-menerus terhadap anak dan terhadap diri sendiri. Stop, think, and check. Stop sebelum kita menyebarkan berita yang kita terima. Berpikir, think. Perlu atau tidak kita sebarkan? Berita ini benar atau tidak? Yang ketiga, check. Nah,
Langkah cek ini, apa saja yang perlu kita cek? Yang pertama, kita perlu mencek siapa yang membuat konten ini. Anda mendapatkan berita ini dari siapa? Gitu kan? Apakah dari sumber yang terpercaya? Apakah orang yang membuat konten ini punya keahlian yang relevan? Apakah ini orang nyata, bukan sebuah bot? Dan kemudian track record-nya apa? Yang harus dicek kemudian berikutnya adalah apakah ada buktinya? Apakah ada bukti atau penjelasan yang ditawarkan dari berita yang kita terima? Apakah data yang disajikan relevan dan digunakan dengan tepat? Tidak dibesar-besarkan atau dikecilkan? Apakah data yang digunakan merupakan data yang diambil dari sumber yang terpercaya? Misalnya dari data penelitian universitas atau data dari departemen-departemen pemerintahan. Selanjutnya yang kita perlu cek adalah apa kata sumber lainnya. Kita bisa men-Google kata kunci dan kemudian kita bisa melihat apa hasil pencarian dari Google apa. Jadi kita bisa juga dengan menggunakan situs-situs fact check. Untuk gambar dan video itu kita bisa mencari dengan teliti tanda-tanda yang meragukan. Misalnya jari-jari. Biasanya generative AI itu tidak terlalu pandai saat ini untuk membuat gambar dengan jari dan juga biasanya ada daerah-daerah tertentu yang generative AI belum berhasil untuk menyempurnakan. Misalnya ada bagian-bagian yang blur, kemudian bagian-bagian yang tidak masuk akal. Yang cukup menarik pengalaman saya dengan anak saya ketika melihat suatu gambar yang fantastis, saya kadang merasakannya wow, bagus sekali gitu. Kemudian anak saya akan bilang, oh itu AI. Saya langsung, oh bagaimana kamu tahu? Ya, it's too perfect, it's terlalu sempurna untuk dibuat oleh seorang manusia. Itu juga salah satu tanda untuk kita menjadi curiga. Ketika sebuah gambar itu terlalu sempurna, terlalu bagus, kita harus punya tanda tanya. Oh, itu mungkin kemungkinan besar dibuat oleh AI. Justru anak-anak zaman sekarang, karena mereka digital native, mereka lebih peka terhadap gambar-gambar yang dibuat oleh AI. Terakhir juga yang perlu kita tekankan adalah kenali bias-bias diri sendiri. Jadi ketika kita mempunyai suatu pola pikir, kita harus menyadari pola pikir itu sehingga ketika kita menerima informasi, kita bisa awas, peka terhadap informasi itu. Apakah saya menyukai informasi ini karena bias yang sudah ada dalam diri kita, atau memang informasi ini informasi yang benar. Saya sering melatih dengan anak saya berkomunikasi dengan menganalisa iklan untuk menantang diri sendiri dan anak saya melihat pesan apa sih yang tersirat di balik iklan tertentu. Misalnya ini iklan lama, iklan rokok yang Surya 12, selera pemberani. Pesan apa yang ingin disampaikan? Oh, kalau menggunakan rokok Surya 12 itu kelihatan berani, kelihatan macho. Kemudian pesan apa yang terlihat dari penjualan alat masak dengan perempuan di situ dengan memakai apron. Oh, berarti yang harus masak itu biasanya perempuan. Laki tidak perlu masak. Kemudian iklan pemutih dari Citra. Oh, pesannya yang tersurat apa? Bias-bias gender yang ada apa? Oh, kalau putih itu cantik. Kalau kulit coklat, kulit hitam itu tidak cantik. Apakah begitu benar? Gitu ya. Ini juga yang selanjutnya adalah kegiatan yang bisa dilakukan di ruang kelas oleh guru-guru untuk
melatih anak untuk mengenali iklan-iklan terselubung ketika menggunakan internet. Ini kalau tidak salah saya ambil dari detik.com di bagian bawah. Nah, mungkin kita 1 menit untuk Bapak Ibu mengamati dari 12 foto ini, mana saja yang merupakan iklan dan bukan berita. Silahkan diamati. Kira-kira yang mana saja yang merupakan iklan dan yang mana yang berita? Saya kasih jawabannya. Siswi Jenius Jakarta, temukan obat bakar lemak 7 kg sehari. Ini adalah iklan. Ketika Bapak Ibu klik di situ, maka itu akan menuju ke sebuah artikel tentang iklan pembakar lemak. Kemudian ini, seluruh Indonesia kaget, diabetes mudah diatasi. Ini juga iklan. Ketika klik di situ, maka akan muncul iklan obat diabetes. Ini juga iklan untuk menurunkan berat badan. Ini iklan untuk kacamata. Untuk obat obat untuk menajamkan penglihatan. Ini iklan dan ini juga iklan. Selebihnya adalah berita. Salah satu cara paling mudah untuk membedakan antara iklan dan berita yang benar adalah mencari tanda ini. PR. PR artinya di sini adalah promotion. Jadi sangat kecil dan biasanya tersembunyi, tidak begitu jelas. Tapi itu artinya adalah promotion. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan di dalam ruang kelas dan dilakukan dengan anak-anak sedari kecil, dari SD bisa. Yang ini mungkin lebih tepat dilakukan di rumah dan juga lebih tepat dilakukan di sekolah untuk anak-anak yang sudah mengenal permainan online. Jadi sekitar mungkin anak kelas 3, kelas 4 dan selanjutnya. Mereka bisa memilih permainan online apa yang mereka sukai. Apakah itu Minecraft, ataukah itu Roblox. Kemudian ajak mereka menganalisa permainan itu. Apa sih yang membuat kamu suka dengan permainan itu? Kemudian unsur-unsur apa yang ada dalam permainan itu yang membuat kamu ingin memainkannya lagi? Apakah unsur hadiahnya, ataukah unsur bertemannya, ataukah unsur yang lain? Itu membuat mereka menjadi reflektif dan awas terhadap diri sendiri. Membuat mereka menyadari, oh ini yang dibuat oleh permainan online terhadap diri saya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya yang penting untuk ditanyakan terhadap si anak, apa sih keuntungan dari si pembuat permainan ini ketika orang memainkan permainannya? Apakah itu dalam bentuk membership atau subscription, jadi berlangganan, ataukah keuntungannya dari semakin banyak orang yang memakai, maka mereka akan mendapatkan pendapatan dari iklan. Jadi dalam sebuah game itu ada iklan-iklannya. Ataukah mendapatkan keuntungan dari ketika si anak menghabiskan uang untuk membeli item-item dalam game tersebut. Jadi kalau misalnya di Roblox itu ada mata uangnya yang disebut Robux. Nah, Robux ini nanti bisa dibuat untuk membeli baju tertentu atau topi tertentu atau ganti profil tertentu. Nah, mengajak anak untuk menyadari ini membuat mereka berpikir kritis. Oh, saya perlu nggak sih untuk membeli hal-hal begini? Ataukah saya hanya menikmati permainan untuk menghabiskan waktu? Membuat mereka menjadi berpikir. Nah, ini ada daftar bahan online yang bermanfaat yang tadi saya sempat kemukakan di awal. Ini situs-situs yang menurut saya dapat membantu Bapak dan Ibu untuk
membantu anak dalam menghadapi serangan-serangan informasi. 3 situs teratas yaitu Komdigi, berita hoax, turnbackhoax.id, dan cekfakta.com. Ini sangat berguna dan sangat bermanfaat ketika kita ingin mengetahui, bentar, ini berita yang saya terima benar apa hoax ya? Gitu. Kita bisa cek di situ, cari kata kuncinya. Kalau sudah ada di situ berarti sudah pasti hoax. Kalau belum ada, mungkin tunggu sehari atau 2 hari. Karena makan waktu untuk pencari fakta, untuk orang-orang yang bekerja di organisasi ini untuk mengecek kebenarannya juga. Jadi itu tadi terkait dengan budaya instan. Jangan terlalu cepat bertindak menyebarkan atau maksud mungkin baik karena saya ingin memberitahu kepada orang lain, tetapi menunggu lebih baik. Menunggu sampai kita pasti bahwa berita yang kita terima itu merupakan berita yang benar, bukan berita yang hoax. Karena ketika kita menyebarkan berita hoax kepada orang dan kita bilang saya juga belum tentu tahu kebenarannya, orang yang menerima juga akan melakukan hal yang sama dan saya juga nggak tahu kebenarannya. Tapi beritanya sudah menyebar dan kalau beritanya tidak bikin gaduh masih nggak apa-apa, tapi kalau beritanya bikin gaduh dan malah bisa beresiko membuat seseorang celaka atau malah fatal, misalnya ditangkap atau mati, kita bisa menyesal nanti. Yang terakhir, saya sarankan untuk mencoba melihat di UNICEF Jaga Barang. Ini khusus untuk informasi-informasi yang tersedia untuk sebagai orang tua dan sebagai guru untuk lebih aktif mendampingi anak terhindar dari kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Tadi saya pernah menggunakan tips dari Bu Leni tadi, 1 jam sebelum tidur itu anak saya batasi, sudah nak gitu. Meskipun saya juga ada jam untuk anak-anak pakai Android. Kebetulan kalau yang pertama kan di pondok itu aman. Ini yang belum aman yang masih di kelas 5 MI. Nah ini jawabannya seperti ini Bu Leni. Bun, adik pengen lihat kalau ada pengumuman mendadak dari sekolah. Pasti seperti itu. Kebetulan saya memang pernah sekali itu saya telat untuk membaca yang ada pengumuman mendadak. Nah, ini digunakan senjata putri saya untuk ketika saya bilang nanti Bunda yang lihat, kan kemarin Bunda pernah nggak lihat pengumuman di grup wali murid, akhirnya adik salah pakai seragam. Aduh. Nah ini kalau ini ya kritis sekali nih ya itu jadi saya betul tadi untuk konsekuensi itu juga memang perlu sekali diterapkan. Cuman ya ini yang nomor 2 ini benar-benar kritis, saya sampai bingung menjawab ini, salah satunya itu. Kemudian Bu Leni yang kedua, di setiap pendaftaran lomba mencari pekerjaan atau yang lainnya itu diminta untuk menyertakan link media sosial dari si anak tersebut ya. Nah ini tipsnya bagaimana untuk istilahnya untuk mengamankan data anak atau mungkin juga data-data kita, apakah hanya yang kita post itu hanya jejak prestasi saja atau seperti apa ya Bu Leni? Meskipun juga ya, terima kasih Bu Leni. Silakan lanjutkan Ibu, tadi mau ngomong apa? Sudah kayaknya Bu Leni, makasih Bu. Maaf saya menyela. Ya. Untuk yang pertama, selamat Ibu punya anak yang kritis. Itu harus diapresiasi. Itu artinya dia menggunakan otaknya dengan baik. Susah memang menjadi orang tua untuk anak-anak yang kritis, dan memang kerja keras. Tapi jangan patah semangat. Nah, untuk membahas itu, jelaskan saja dengan mereka. Oke, mungkin Ibu salah, pernah lalai sekali. Tapi Ibu, mari kita buat peraturan bersama. 1 jam sebelum sebelum tidur, cek bersama
Kalau tidak ada, sudah kita tidur ya. Besok pagi kamu ingatkan untuk misalnya pagi jam berapa sebelum ke sekolah. Kita cek sekali lagi. Kalau perlu mungkin Ibu Novi bisa menggunakan reminder di HP. Setiap jam berapa, jam 6 pagi gitu sebelum berangkat sekolah, lihat terakhir grup chat sekolah isinya apa. Tips yang kedua mungkin juga bisa berkomunikasi dengan sekolah terkait dengan ini, dengan gurunya. Jadi untuk tidak memposting sesuatu di grup chat lebih dari jam 6 malam misalnya kan, itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan si guru dan untuk kebaikan untuk kebaikan guru dan sekolah dan juga untuk kebaikan keluarga. Karena mendadak sekali kalau untuk mengumumkan sesuatu jam 8 atau jam 9 malam kan orang juga sibuk, ada kesibukan masing-masing. Bicarakan juga dengan sekolah. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, maaf tadi saya jadi lupa tentang link media sosial. Ya. Oh iya, untuk pelamaran kerja. Nah itu sebabnya ketika kita posting sesuatu terhadap media sosial, kita harus berhati-hati karena ya semakin banyak perusahaan yang mengecek background sosial media kita dan mereka mempunyai kata-kata kunci tertentu untuk mencari hal-hal yang mereka tidak inginkan dari calon karyawan mereka. Saya pikir sama ketika kita bersikap di dalam dunia nyata, kita harus tampilkan apa diri kita seperti apa adanya, asalkan masih dalam beretiket. Ketika kita bersosialisasi di dunia nyata kan kita juga mengatakan hal-hal yang beretiket juga kan. Gunakan aturan yang sama ketika kita berinteraksi di dunia nyata dengan di dunia sosial, di media sosial online. Saya pikir dengan menjaga guideline itu akan lebih aman. Berbagi foto, berbagi cerita. Saya pikir dalam batas-batas normal masih tidak apa-apa. Dan jika sebuah perusahaan merasa ini bukan kandidat yang tepat, mungkin juga ada baiknya bahwa mungkin bagi kita juga mungkin perusahaan itu bukan perusahaan yang tepat untuk kita. Jadi saya pikir kita harus membuat sebuah persona yang lain untuk berusaha membuat perusahaan itu terkesan dengan kita. Karena pada akhirnya juga akan ketika kita bergabung dengan perusahaan itu akan terbuka dengan sendirinya juga gitu. Jadi saran saya sih jangan lakukan atau jangan memposting sesuatu yang kita tidak akan lakukan di dunia nyata, kan? Itu dan just be yourself.